makanan, mencerna nutrisi, dan menyerap zat yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, sistem ini juga bertanggung jawab untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak terurai. Proses pencernaan melibatkan mekanisme fisik dan kimiawi yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul yang kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem atau proses pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses fisik seperti mengunyah makanan dan pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, seperti terjadinya itu di mulut. Mekanik ini cuma terjadi di mulut. Kedua itu ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini adalah proses di mana enzim dan cairan tubuh seperti asam lambung dan empedu memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh. Untuk pencernaan itu yang pertama berawal dari mulut. Mulut itu memproses pencernaan mulai dari mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Kemudian turun ke kerongkongan. Ia bergerak mulai kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik, gerakan gelombang otot menuju lambung. Nah, di lambung makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim seperti pepsin yang membantu memecah protein. Lambung juga memiliki peran dalam membunuh kuman yang ada di makanan. Yang keempat, dia ke usus halus. Makanan yang sudah tercerna sebagian besar diproses dilanjut di usus halus. Di sini, enzim dari pankreas dan empedu dari hati bekerja untuk memecah lemak, karbohidrat, dan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Selain itu, usus halus juga merupakan tempat utama untuk penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lemak ke dalam darah. Kemudian dari usus halus ke usus besar. Di usus besar ini, sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak dapat diserap akan masuk ke usus besar, di mana air dan garam akan diserap. Di sini juga terjadi fermentasi oleh bakteri yang membantu mengurai beberapa bahan yang tidak tercerna. Nah, yang terakhir itu hasil akhir dari proses ini adalah feses yang akan dikeluarkan oleh anus. Ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah secara simpel. Peredaran kecil atau sirkulasi pulmoner. Tujuan dari peredaran ini adalah membersihkan darah kotor dari karbon dioksida dan diisi kembali dengan oksigen di paru-paru. Rutenya itu adalah berawal dari darah kotor yang ada di ventrikel kanan, kemudian dibawa ke paru-paru sini, dibawa ke paru-paru oleh melewati arteri pulmonalis. Di sini karbon dioksida dilepas dan oksigen masuk. Setelah itu darah bersih balik ke atrium kiri melewati vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini melewati ini ya, vena pulmonalis ini. Oke. Setelah peredaran darah kecil, sekarang ada peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Peredaran darah besar itu mengantarkan darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan membawa kembali darah terdeoksigenasi ke jantung. Peredaran darah besar itu melalui ventrikel kiri yang kemudian menuju aorta melalui katup aorta dan setelah sampai di aorta selanjutnya akan melewati arteri sistematik yang akan sampai ke seluruh tubuh. Untuk memompa kembali darah dari seluruh tubuh itu memompa darah kembali ke jantung itu melewati vena sistematik dan vena cava. Vena cava ini terdiri menjadi dua, yaitu superior dan inferior. Vena cava superior ini terletak di atas jantung. Fungsinya itu mengangkut darah terdeoksigenasi dari bagian tubuh atas seperti kepala, leher, dan lengan menuju ke atrium kanan. Menuju atrium kanan di sini. Nah, kemudian ada vena cava inferior. Letaknya itu di bagian bawah jantung. Fungsinya mengangkut darah terdeoksigenasi dari bagian tubuh bawah seperti perut, panggul, dan tungkai menuju ke atrium kanan juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah. Wajar, manusia bukan boy. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.